Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya diberikan kesehatan, Amin. diberikan kemudahan di dalam mempelajari pembelajaran hari ini. Amin. Dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Sesuai dengan agamanya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, yang akan kita pelajari adalah tentang materi jaringan komputer. Mungkin teman-teman semuanya pernah melakukan aktivitas pengiriman data atau share gambar, atau melakukan kegiatan tethering antar handphone, atau dari HP ke PC dalam kehidupan sehari-hari. Sering, Pak. Ada yang pernah? Sering, Pak. Sering sekali, Pak. Nah, ketika teman-teman melakukan kegiatan seperti itu, sebenarnya teman-teman sudah melakukan kegiatan di dalam aktivitas, yaitu termasuk jaringan komputer. Menurut teman-teman, kalau kita bicara jaringan komputer itu apa toh? Di situ ada dua kata, jaringan sama komputer. Kira-kira apa? Mungkin Mas Irfan bisa menjawab. Kalau menurut saya, karena namanya jaringan komputer, dapat diartikan bahwa ada beberapa komputer, bisa 2, 3, 4, atau sebanyaknya, yang berhubungan dan memberikan saling komunikasi, memberikan data begitu, Pak Arif. Oke, tepat sekali Mas Irfan. Nah, dari yang sudah disampaikan Mas Irfan tadi, mungkin kita bisa ambil kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Jaringan komputer itu apa? Jaringan komputer sendiri bisa kita ambil redaksi, misalkan sebuah sistem yang terdiri atas komputer seperti tadi yang disampaikan Mas Irfan, jumlahnya lebih daripada 1 otomatis tadi disampaikan, dan di dalamnya ada perangkat pendukung yang lain, mungkin seperti hub, ada router, ada modem, dan lain sebagainya, yang melakukan kegiatan komunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuannya bisa seperti tadi, mungkin sharing data atau sharing file, apapun itu. Tujuannya apa atau pembelajaran kita nanti? Tujuannya adalah, harapan saya, ini sambil saya share screen dulu teman-teman, saya mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa untuk melakukan kegiatan presensi semuanya. Boleh melalui aplikasi atau link yang sudah saya share di dalam LMS. Baik, jaringan komputer sendiri yang seperti tadi tak sampaikan tadi memiliki tujuan seperti ini materi kita. Nah, yang pertama adalah apa? Harapan dari saya sendiri, dari setelah kita mempelajari jaringan komputer, setidaknya teman-teman bisa memahami pengertian tentang jaringan komputer sendiri. Yang kedua, membedakan dan membandingkan beberapa jenis dan topologi jaringan komputer. Tapi di target utama kita, kita wajib bisa mempelajari sampai namanya komponen jaringan, sekaligus harapan utamanya dari peserta didik, dari teman-teman bisa melakukan kegiatan merancang desain topologi jaringan. Itu tujuan dari kegiatan kita teman-teman semuanya. Nah, untuk materi kita sendiri sudah saya share di dalam APK Android. Teman-teman bisa melihat ada di bagian ini. Bagi yang belum sempat membaca, di situ sudah ada modulnya. Kegiatan kita setelah ini apa? Anak-anak, harapan saya setelah ini kita akan melakukan kegiatan asinkron, namanya tidak tatap muka seperti ini, tetapi anak-anak akan berkumpul dengan teman-temannya semuanya, melakukan kegiatan diskusi, boleh menggunakan WAG atau Telegram. Nanti saya juga join di situ, kita berkomunikasi, ngobrol juga di situ. Yang kita bahas adalah tentang jaringan komputer, di mana semuanya nanti silakan mencoba mendownload dulu LKPD yang ada di Jobsit ini, di menu Jobsit. Nanti silakan di-download. Habis itu di situ ada LKPD 1. Lakukan kegiatan pengamatan. Habis itu diminta untuk melakukan
ya, menemukan karakteristik sekaligus kelebihan dan kekurangan dari topologi jaringan tersebut. Nah, seperti ini. Terus gambarnya apakah perlu dimasukkan? Kalau bisa dimasukkan, tolong nanti dimasukkan. Ini kegiatan kita hari ini. Setelah kegiatan asinkron, teman-teman silakan nanti kembali ke dalam kegiatan sinkron alias tatap muka secara tidak langsung walaupun sama, tapi kita anggap dengan kategori sinkron. Menggunakan Google Meet, kita akan melakukan refleksi sebentar sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak semuanya, teman-teman, aku tadi bingung. Nah, kira-kira sebelum masuk ke dalam asinkron, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Mau nanya, Pak. Pripun? Itu nanti kita kan mencari objek tempat observasi itu nanti apakah harus di lab atau mungkin di luar di warnet itu boleh, Pak? Boleh melakukan kegiatan pengamatan di dalam sekolahan maupun di luar sekolahan. Silahkan. Pertanyaan yang bagus, Mas Cakra. Baik, Pak. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Saya rasa kegiatan meeting tahap 1 kita tutup dulu. Sampai ketemu 30 menit lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kegiatan diskusi tadi? Apakah ada kendala? Apakah ada kesulitan di dalam melakukan kegiatan pengamatan, penemuan sebuah topologi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Alhamdulillah. Jadi tiap kelompok, apakah sudah menemukan subjek pengamatan? Seperti tadi Mas Cakra merencanakan mau ke warnet, apakah sudah menemukan subjeknya, Mas, yang cocok? Iya, Pak. Saya mewakili kelompok 1, Pak, ya. Kemarin itu saya melakukan observasi di warnet. Yang mereka gunakan itu menurut dari admin warnetnya itu menggunakan tree, Pak. Jadi Topologi tree. Iya, topologi tree, Pak. Seperti itu. Jadi dia bertingkat dari paling bawah sendiri sampai router di atasnya, Pak. Baik. Tingkatannya udah kelihatan jelas ya, Mas ya? Iya, kelihatan jelas, Pak. Dari kelompok yang lain, apakah sudah menemukan subjek pengamatan? Mas Eval? Oh, iya, Pak. Sudah, Pak. Saya sudah dapat, Pak. Ini saya dapat dari warnet sebelah rumah saya. Tapi topologinya star, Pak. Apakah saya bisa presentasikan, Pak? Oh, boleh. Oke, kedap. Oke, ini dari kelompoknya Mas Eval. Hasil pengamatan kami dari warnet sebelah rumah saya, itu ternyata topologinya star. Begitu. Jadi gambarnya semacam ini. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah setiap node berkomunikasi secara langsung dengan central node, Pak. Jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya pada node tersebut yang mengalami gangguan, tidak menular ke node-node yang lain. Ini, Pak, sudah ya, Pak? Ya, bagus sekali Mas Saifal. Terima kasih. Mungkin ada yang mau mengambil kesimpulan tentang pembelajaran kita? Mas Irfan? Ya, Pak. Saya mencoba untuk menyimpulkan dengan bahasa saya sendiri, ya, Pak. Oke, monggo. Nah, saya mengambil kesimpulan bahwasanya kalau membangun sebuah jaringan komputer yang mudah, itu biasanya menggunakan topologi star atau tree dengan alasan node-nya terbebas dari node yang lain, begitu. Tepat sekali Mas Irfan, terima kasih sudah menarik kesimpulan yang cukup menarik sekali. Untuk kegiatan pertemuan minggu depan, anak-anak, materi pembelajaran jaringan komputer akan kita lanjutkan dengan materi media transmisi sekaligus tentang perangkat komputernya. Perangkat jaringannya. Karena tadi sudah disampaikan di depan, selain komputer, di dalam sebuah jaringan komputer itu terdapat perangkat. Pesan terakhir sebelum pembelajaran saya tutup, jaga selalu kesehatan teman-teman semuanya, selalu positive thinking, jangan lupa ikuti anjuran pemerintah 3M, jaga jarak, cuci tangan, gunakan masker seperti itu. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.